Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video pertama aku. Kalau ada yang belum kenal aku sebelumnya, nama aku Sarah. Nah, di YouTube channel aku ini mostly akan bahas tentang quarter life crisis, tentang kehidupan aku sebagai BTS ARMY, pengalaman aku fangirling dari tahun 2007, dan gimana pengalaman aku itu ngebantu aku melewati quarter life crisis. Nah, kita kan lagi karantina nih sekarang. Karena kita lagi karantina, anggap aja kita lagi nongkrong bareng, lagi hangout bareng. Jadi kalau kalian mau sambil makan, sambil nyemil, silahkan. Aku juga sambil makan, aku cuma bikin mie aja tadi. Bikin mie karena hujan di luar, jadi aku pengen makan super mie. Nah, di video kali ini aku mau review buku. Mungkin kalian ada yang tahu, aku tahu buku ini gara-gara nonton BTS in the Soup. Jadi aku langsung beli bukunya karena aku kepo. Bukunya ini dibaca sama RM sama Suga. Judulnya Almond by Son Won Pyong. Mungkin ada yang pernah beli atau tahu buku ini. Dijual juga sih di Gramet, tapi aku belinya online. Harganya sekitar 70 sampai 80 ribu. Kalau cerita sinopsisnya, intinya sih sebenarnya ini fiksi. Jadi ini bukan psikologi atau buku psikologi atau buku berat gitu. Ini sebenarnya fiksi tentang seorang remaja yang sayangnya nggak bisa ngerasain emosi. Jadi dia nggak tahu tuh yang namanya senang, sedih, takut, marah. Dia nggak bisa simpati, dia nggak ada rasa untuk ngebantu orang lain karena dia nggak ada simpati, nggak ada empati gitu. Dia nggak tahu bedanya. Yang muncul di kepala dia tuh cuma pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya kok ibu itu ngelus-ngelus kepala anaknya misalnya. Jadi dia nggak bisa ngerasain emosi layaknya manusia pada umumnya gitu. Jadi dia ngeliat orang digebukin ya biasa aja, dia digebukin ya biasa aja, dia nggak takut nggak apa. Dia ngeliat orang dibunuh dia juga biasa aja, dia nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa. Dia cuma bingung, kenapa ya itu orang kan nusuk tuh orang lain pakai pisau gitu, kenapa ya itu orang kok dipukulin, kenapa ya. Jadi dia cuma penuh pertanyaan aja kepalanya. Nah, stres kan. Kalau misalnya ini, anggap nih di hidup kalian nih, di sekitar kalian ada kalian punya temen yang nggak beremosi. Mungkin kalian akan nyebut dia psikopat ya nggak sih, karena dia kayak lempeng aja mateks terus gitu. Dia punya sindrom khusus, itu katanya nyerang. Kalau di otak tuh ada namanya titik amigdala, itu yang mempengaruhi emosi kita. Jadi kalau titik itu tersentuh, dia akan nganterin ke kepala, bikin kita entah kita nangis, atau kita ketawa, atau kita senyum. Nah itu tuh yang mempengaruhi emosi kita. Nah dia tuh, titik itu tuh nggak berfungsi, titik amigdalanya dia tuh nggak berfungsi. Jadi dia nggak bisa nangis, dia nggak bisa ketawa, dia nggak bisa senyum. Nah di buku ini tuh ngajarin perjuangan keluarganya, gimana caranya mereka mendidik si anak ini jadi pribadi yang utuh karena dia nggak bisa ngerasain emosi, dia nggak dianggap aneh sama lingkungannya. Terus yang kedua, dia belajar. Jadi di buku ini tuh kita belajar 3 hal. Menurut aku ya, yang aku dapat tuh 3 hal tentang keluarga, tentang friendship, persahabatan, sama cinta. Nah kalau keluarganya tuh dia tuh cuma tinggal sama ibunya sama neneknya, dan nenek sama ibunya tuh sangat berusaha biar dia tuh terkesan normal. Jadi orang lain tuh nggak takut sama dia karena dia nggak punya emosi kan. Sampai suatu hari dia mengalami suatu hal yang tragis. Jadi dia harus hidup sendiri untuk sementara waktu. Saat dia lagi hidup sendiri untuk sementara waktu ini, dia ketemu seseorang yang ternyata ketemu anak remaja juga seumuran dia, yang ternyata bisa orang bilang psikopat juga gitu. Cuma bedanya sama dia, kalau dia si A ini tuh dia orangnya nggak bisa ngerasain emosi, yang satu lagi ini emosinya meluap-luap, fluktuatif banget, parah, yang meledak-ledak gitu emosinya. Dia belajar temenan lah, dia belajar bersahabat sama si anak ini. Gara-gara anak ini dia mulai ngerasa tuh yang namanya emosi, mulai ngerasa kayak, oh gue punya temen ya sekarang gitu. Terus yang ketiga, dia sampai suatu hari, suatu momen dia ngerasa kayak
kenapa ya perempuan itu kok terlihat bersinar, nah gitu. Kenapa ya perempuan itu kok terlihat bercahaya gitu. Dia nggak tahu kalau dia tuh naksir sama perempuan ini, karena dia nggak tahu emosi itu tuh namanya apa. Dia nggak bisa menentukan dia tuh lagi kenapa gitu. Yang dia tahu cuma di kepalanya dia tuh ibarat kata motoriknya dia tuh ngerasa kok dia bersinar ya, kok dia bercahaya ya gitu. Jadi dia punya kayak insting, tapi dia nggak ngerasain emosi gitu. Instingnya dia mengatakan kayaknya gue harus jalan deket sama dia deh, kayaknya gue harus gini sama dia deh gitu. Tapi dia nggak ngerasain emosi. Jujur aku baca buku ini kayak aku jadi mikir tentang kehidupan gitu loh. Yang kalian tahu adalah berhubungan sama keluarga ini, kita tuh nggak pernah tahu bakal ada kejadian apa ke depannya. Jadi kita harus selalu sebisa mungkin ngabisin waktu sama keluarga, karena nggak ada yang pernah tahu ke depan itu bakal ada apa. Terus kalau kalian punya sahabat yang baik itu bakal rela mati sih buat kalian. Di sini aku belajar kayak kalau sahabat tuh sampai kayak gitu banget gitu. Yang namanya sahabat tuh kayak gitu, yang rela mati buat kita gitu. Dia akan ngelakuin apa aja untuk nyelamatin kita. Nah, kalau pasangan nih, di sini aku belajarnya yang paling kunci adalah dia mau nerima kita apa adanya. Itu penting banget. Dia nggak berusaha mengubah, dia nggak berusaha mengganti, dia nggak marah-marah, dia nggak berusaha kayak pokoknya harus dia nggak nuntut. Dia cuma ngerasa yang penting lu ada, gue terima lu apa adanya, gue yang belajar menyayangi lu apa adanya. Saling menerima. Kalau kalian pernah nonton film judulnya X plus Y, judul Amerikanya Brilliant Young Mind, tuh yang main Asa Butterfield. Kalian ada yang tahu nggak Asa Butterfield? Tuh ceritanya kurang lebih kayak gini, yang bikin hati tergerak gitu loh, yang kayak bikin hati tuh hangat gitu, tentang kehidupan. Terus atau Perks of Being a Wallflower, kalian pernah denger nggak? Film itu juga mirip. Terus Wonder, kalau kalian tahu film Wonder juga mirip. Kayak jujur aku baca buku ini kayak nangis 2 kali gitu. Soalnya menyentuh banget dan ringan, tapi jadi kayak nggak berat gitu. Sehari kelar aku bacanya. Gara-gara baca buku ini aku jadi ibarat kata aku tahu ya bacaan-bacaannya Namjoon, baca-bacaannya RM tuh kayak selalu ada hubungannya sama kehidupan gitu loh. Dia kan juga baca Kafka on the Shore. Aku belum baca sih Kafka on the Shore, cuma aku tahu pengarangnya namanya Haruki Murakami. Nah, aku bacain buku-bukunya Haruki. Itu tentang kehidupan, walau abstrak sih, tapi tentang kehidupan gitu. Ya no wonder si RM tuh otaknya pinter banget, dan mesti dia deep banget gitu, karena aku baca ini kayak langsung itu nyentuh banget sih ke hati. Dan aku ngerti kenapa sih Namjoon terus juga suka sama buku ini. Kayak mereka, kalau kita lihat dari lirik-lirik lagunya mereka gitu, semua berhubungan sama kehidupan, semua berhubungan sama kayak mimpi, semua berhubungan sama gimana caranya kita menjalani kehidupan sehari-hari, gimana caranya kita lagi diinjek-injek nih tapi tetap kayak legowo gitu. Kalau ada yang udah baca atau punya mungkin teman-teman ada yang udah baca, boleh komen di bawah cerita gimana menurut kalian setelah baca buku ini. Berhubung sekarang lagi karantina, yang nggak pernah baca buku mungkin sekarang mulai bisa belajar baca buku, karena buku itu tuh bener-bener memperluas pengetahuan kita biar kalian punya kegiatan baru. Karena beneran deh, baca itu tuh bener-bener kayak menstimulan kreativitas kalian, kayak kalian jadi jago imajinasi kalau senang baca buku, dan memperkaya kosakata kalian juga. Mungkin kalian udah punya rekomendasi buku lain yang sesuai, yang genrenya sama mirip-mirip kayak gini karena aku suka, mungkin kalian bisa komen di bawah. Atau kalian punya buku yang kalian pengen baca tapi kayak aduh bagus nggak ya gitu, kalian pengen aku baca buku itu terus review untuk kalian, sebutin judulnya di komen aja. Mungkin nanti next video aku bisa review buku-buku yang dibaca sama RM atau Suga atau V atau BTS yang lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.
See you next video. Bye bye.